Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kelas Kesadaran. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seberapa luas alam semesta. Pernahkah kamu merasa kalau hidup ini kadang bikin pusing? Pekerjaan, tugas, macet, dan drama percintaan atau masalah lainnya? Rasanya semua masalah itu besar banget, bukan? Tetapi bagaimana kalau kita lihat keluar dari diri kita? Bagaimana kalau masalah yang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya dibanding alam semesta kita, dan kita akan menyadari betapa kecilnya masalah kita di dunia ini. Oke, kita mulai dari rumah kita sendiri, yaitu bumi. Bumi yang kita tinggali ini punya luas permukaan kurang lebih 510 juta kilometer persegi. Bayangkan, 71% dari itu adalah lautan, sisanya adalah daratan. Luas banget bukan? Tetapi seberapa luas sih bumi kita dibandingkan kita? Coba bayangkan, diameter bumi itu sekitar 12.742 km. Sementara tinggi rata-rata manusia itu cuma 1,7 meter saja. Kalau kita bandingkan diameter bumi itu sekitar 7,5 juta kali lipat lebih besar dari tinggi manusia. Artinya, kalau kita jajarin 7,5 juta manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, baru bisa nutupin diameter bumi. Jadi, sadarkan betapa mungilnya kita di planet raksasa ini? Nah, sekarang kita zoom lagi, seberapa besar bumi kita jika dibandingkan dengan sistem tata surya kita. Pusat tata surya kita adalah matahari, bintang raksasa yang menerangi dan menghangatkan kita. Diameter matahari itu sekitar 1,7 juta kilometer, sementara bumi cuma sekitar 12 ribuan kilometer saja. Artinya matahari itu 109 kali lebih besar dari planet bumi. Kita bikin ilustrasi saja. Bayangkan kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi yang kita tinggali ini cuma seukuran biji jeruk. Dan lebih gila lagi, lebih dari 1 juta bumi bisa masuk ke dalam matahari. Matahari itu sendiri menyumbang sekitar 99,86% dari total massa seluruh tata surya kita. Planet-planet lain, mereka cuma remah-remahannya saja. Belum lagi soal jarak. Jarak antara bumi ke matahari sekitar 1,5 juta kilometer. Sangat-sangat jauh bukan? Jadi, bukan cuma soal ukuran. Jarak antar objek di tata surya kita juga bikin kita tercengang. Di antara Jupiter yang 11 kali lebih besar atau Mars yang separuh ukuran kita, hanyalah sebuah titik di hamparan luas tata surya. Baiklah, kita sudah lihat bumi sekecil biji jeruk di tata surya. Tapi tata surya kita sendiri itu kayak apa sih di alam semesta yang luas ini? Ada yang namanya awan Oort. Ini adalah lapisan terluar dari sistem tata surya kita. Bentuknya seperti gelembung raksasa dari es dan debu yang melingkari seluruh tata surya. Jaraknya dari 2000 sampai 200.000 kali jarak bumi ke matahari. Kalau ada komet yang tiba-tiba muncul, kemungkinan besar asalnya dari sini. Artinya, tata surya kita ini masih dikelilingi oleh selubung raksasa yang jaraknya sangat-sangat jauh. Tetapi, bukan cuma itu saja. Kita sekarang sedang berlayar melewati sesuatu yang namanya Local Interstellar Cloud, atau yang disingkat menjadi LIC, atau sering disebut Local Flux. Ini adalah gumpalan gas dan debu super tipis di antara bintang-bintang yang kebetulan sedang dilewati tata surya kita. Ukurannya sekitar 30 tahun cahaya. Meskipun sangat tipis, awan ini berinteraksi dengan gelembung pelindung matahari kita. Jadi, kita itu selayaknya kapal selam yang berlayar di awan super besar di lautan angkasa. Nah, kapal selam ini berbarengan dengan LIC. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu Local Interstellar Cloud atau LIC. Jika kita zoom lagi, maka kita akan bertemu dengan galaksi Bima Sakti.
Galaksi Bima Sakti ini atau sering disebut juga Milky Way, ini adalah galaksi tempat semua bintang yang kamu lihat di langit malam, termasuk juga matahari kita. Galaksi Bima Sakti itu adalah galaksi spiral batang raksasa. Bentuknya seperti piring dengan lengan-lengan spiral yang melingkar, dan ada batang di tengahnya. Diameternya bisa mencapai 180.000 tahun cahaya. Tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun. Bayangkan, di Bima Sakti ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang. Matahari kita cuma salah satunya. Dan kita ada di salah satu lengan yang kecil yang namanya Orion. Di tengah galaksi ada lubang hitam supermasif raksasa bernama Sagittarius A, yang masanya jutaan kali massa matahari. Dan seluruh galaksi ini juga berputar mengitari Sagittarius A. Matahari kita butuh sekitar 220 sampai 250 juta tahun untuk sekali putaran penuh. Jika bumi itu seukuran biji jeruk dibandingkan matahari, maka tata surya kita cuma kayak sebutir debu di Bima Sakti yang luar biasa luas ini. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu galaksi Bima Sakti. Apakah galaksi Bima Sakti kita itu sudah besar? Tentu tidak. Galaksi kita cuma salah satu anggota dari sebuah komunitas yang namanya gugus lokal. Gugus lokal ini adalah kumpulan galaksi-galaksi yang terikat secara gravitasi, berisi sekitar 50-80 galaksi. Yang paling besar tentu saja galaksi Bima Sakti kita, dan juga galaksi Andromeda, galaksi tetangga kita. Dan percaya atau tidak, galaksi Bima Sakti kita akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda, tetapi itu akan terjadi sekitar 45 miliar tahun lagi. Dan sepertinya kita umat manusia sudah punah pada masa itu. Dan gugus lokal kita sendiri ternyata cuma bagian struktur yang jauh lebih besar, yaitu super gugus Virgo atau Virgo super cluster. Virgo super cluster itu adalah kumpulan dari banyaknya gugusan galaksi. Dengan gugusan Virgo yang sangat padat sebagai pusat masanya, super gugus Virgo ini diameternya sekitar 110 tahun cahaya dan berisi puluhan ribu galaksi. Kita sedang tertarik pelan-pelan ke arah pusat masanya. Jadi kita dari bumi lalu ke tata surya kita, lanjut lagi ke awan Oort, masuk lokal interstellar cloud, berada di galaksi Bima Sakti yang merupakan bagian dari gugus lokal, yang kemudian adalah bagian dari super gugus Virgo. Nah, ini dia puncaknya. Semua yang sudah kita bahas itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang disebut alam semesta teramati atau observable universe. Alam semesta teramati itu adalah bagian dari alam semesta yang cahayanya atau informasinya sudah punya cukup waktu untuk sampai ke kita sejak kejadian Big Bang. Ingat, alam semesta ini usianya sekitar 13,8 miliar tahun. Karena alam semesta terus mengembang, saat ini diameter alam semesta teramati itu diperkirakan mencapai 9,3 miliar tahun cahaya. Ini bukan berarti kita bisa melihat segitu karena teleskop kita kurang canggih ya, tetapi karena memang ada batasan fisik. Cahaya dari objek di luar batas itu belum sempat sampai ke kita. Diperkirakan ada 12 triliun galaksi di alam semesta teramati ini. Bayangin, 12 triliun dan itu pun cuma yang bisa kita lihat. Ada banyak lagi yang di luar sana yang belum teramati. Jadi skala manusia yang mungil di bumi ini hingga titik kecil kita di alam semesta teramati yang maha luas ini, kita bisa melihat
betapa luar biasanya alam semesta ini dan betapa kecilnya kita. Jadi mungkin masalah-masalah kita sehari-hari, drama-drama kecil, atau kekhawatiran kita itu kalau dilihat dari kacamata kosmik menjadi tidak seberapa. Bukan untuk meremehkan masalahmu, tetapi untuk memberimu sudut pandang baru. Ambil napas dalam-dalam. Kita ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih menakjubkan. Jadi besok pagi saat kamu bangun, ingatlah betapa istimewanya kamu di titik kecil ini, di alam semesta yang tak terhingga, dan mungkin kamu akan merasa sedikit lebih ringan karena kamu hanyalah bagian dari titik yang ada di alam semesta. Video ini bukan untuk meremehkan kita sebagai manusia, tetapi untuk memberikan sudut pandang kita sebagai manusia. Jadi inilah kita, manusia, makhluk yang sangat-sangat kecil dari alam semesta. Kita yang selalu sombong, bangga, dan berbuat semenang-menang. Jika dilihat dari alam semesta, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Sudah selayaknya sekarang kita sadar dan menyerahkan diri dengan alam semesta. Jika kita lihat sekarang, bumi yang kita tinggali ini menunjukkan kehancuran karena ulah kita. Kita yang selalu buang sampah sembarangan di kali, sehingga mengakibatkan banjir. Kita yang selalu mengaruk hutan dan dijadikan tambang-tambang, sehingga jumlah lahan hijau semakin sedikit. Dan mengakibatkan pemanasan global pun terjadi. Sudah selayaknya kita sadar berapa banyak kerusakan yang kita timbulkan di bumi kita akibat kesombongan, arogan, dan kerakusan kita. Tanpa kita sadari, bumi kitalah ini sesuatu yang berharga dalam alam semesta, atau percikan surga dalam cerita-cerita orang-orang yang beragama. Tetapi karena ulah kita sendiri, malah menimbulkan bumi kita selayaknya neraka. Kita selalu membangga-banggakan emas berlian yang kita punya, perhiasan yang kita pamerkan di mana-mana. Ternyata banyak emas dan berlian di alam semesta sana. Tetapi aku tanyakan pada kalian semua yang menonton video ini, ada berapa banyak uang yang ditemukan di luar bumi kita? Silahkan kalian jawab di diri kalian masing-masing. Jangan sampai ketika pohon terakhir kita ditebang, hewan terakhir yang kita sembelih, air bersih terakhir yang kita minum, sayuran terakhir yang kita makan, kita baru sadar. Ternyata emas, uang, berlian yang kita bangga-banggakan tidak ada artinya. Dan kita baru sadar yang berharga sesungguhnya bukan itu semua, melainkan ekosistem yang terjaga di bumi kita. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.